Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali ngobrol bareng sama saya dan Bung Rocky ya. Saya Sunarif dari Forum News Network. Bung Rocky, saya kira kita dalam beberapa waktu terakhir ini memang kita akan konsentrasi fokus menginventarisir apa-apa persoalan yang akan muncul pada pemerintahan baru yang akan datang. Dan saya kira ini ada soal yang menarik ini, Pak, yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala berkaitan dengan soal ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ini topik ini menurut saya lebih menarik daripada apa yang disampaikan oleh Bahlil ini. Saya tidak tahu dia ngomongin bahwa di Indonesia itu investasi dari negara-negara Islam itu minim gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya, kenapa dia menyampaikan data ini dan dia membuat keterangan tertulis. Tapi menurut saya lebih penting apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala berkaitan dengan bahwa sekarang ini Pak Yusuf Kala menyampaikan tidak dalam dalam tone yang rasis gitu ya, tapi menyampaikan realitas bahwa sekarang ini etnis Cina di Indonesia kan kurang dari 5%, 4,5% kalau tidak salah populasinya, tapi menguasai 50% dari ekonomi di Indonesia. Nah, Pak Yusuf kalau membandingkan, kemudian yang cukup menarik itu adalah data di Malaysia. Di Malaysia itu mereka 30% dan menguasai 60%. Benar jumlahnya lebih besar, tapi kan cuma 2 kali lipat. Sementara di kita, meskipun itu 50%, tapi itu 10 kali lipat dari populasi mereka. Saya kira soal ini soal yang jadi PR serius juga buat pemerintahan yang akan datang. Iya, kalau Bahlil yang ngomong itu artinya dia bilang dia gagal untuk menarik investor kan. Ngapain dia ngeluh? Dia ngeluh ke siapa itu? Dia Ya, gagal untuk menarik investor yang justru paling akrab harusnya dengan Indonesia, itu negara-negara betul. Arab kan. Hmm. Kan ini jadi terbalik-balik logikanya kan. Mestinya dia terangkan di situ bahwa negara-negara Teluk ini investasi ke Indonesia karena ada kesamaan agama, kira-kira begitu, atau Harusnya besar. kesamaan Ya. pengalaman Hmm. itu. Tapi kalau dia bilang nggak tiba investasinya, artinya dia gagal sebagai menteri untuk lobby kan. Hmm. Itu intinya tuh. Jadi pemahaman dasar tentang fungsi diplomasi dari eh, BKPM ini juga nggak dia mengerti kan. Sebagai menteri yang mengurus investasi, mestinya diplomat itu dibekali dengan kemampuan lobby. Ternyata nggak ada, lalu dia keluhkan. Jadi itu bagian dari kegagalan dia. Nah, kita masuk pada apa yang diucapkan oleh Pak Yusuf Kala yang bertahun-tahun mengamati keadaan, lepas dari kita sebut juga Yusuf Kala juga oligarki sebetulnya kan. Hmm. Ya. Tetapi yang diterangkan oleh Yusuf Kala adalah sesuatu yang membahayakan keamanan nasional tuh, Hmm. yaitu disparitas. Ini isunya lain lagi tuh. Kita memang mengerti bahwa dari zaman Orde Baru itu Pak Harto, isu ini udah ada di depan mata kita itu. Tetapi Orde Baru mampu untuk mengendalikan oligarki. Hmm. Bedanya sekarang Jokowi dikendalikan oleh oligarki, itu bedanya kan. Hmm. Dan kalau kita tambahkan datanya yang diucapkan oleh Pak JK misalnya, kita lihat dari sisi komposisi sumbangan dari para pemodal ini pada APBN. Di zaman Pak Harto, seingat saya ada hak HPH, hak untuk mengeksploitasi sumber daya kepada beberapa konglomerat, pada itu disebut konglomerat, Salim Group, Prayogo, Pangestu Group, segala macam itu. Tetapi datanya menunjukkan dari di zaman Pak Harto 33% keuntungan itu kembali ke negara lewat APBN atau lewat pajak segala macam. Ya, jadi yang dieksploitasi kembali ke negara 33%, sepertiga mesti balik ke negara tuh. Di zaman Pak SBY angkanya menurun, tinggal 27% tuh yang kembali ke negara tuh. Di zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Jadi itu sebetulnya faktanya, Pak. Lu kemana uang itu yang berkali-kali kita persoalkan? Mereka nggak mau masukin ke Indonesia, diparkir di luar negeri. Jadi disparitas itu makin makin jauh, sekaligus rasa patriotisme hilang sama sekali. Jadi ini faktanya bahwa ketegangan sosial itu bukan ketegangan etnis, tapi ketegangan ekonomi yang basisnya etnis. Jadi bukan karena Pak Yusuf Kala misalnya ini Cina bukan. Ini negara gagal menyeimbangkan antara populasi yang mayoritas Melayu itu dengan kekayaan yang mayoritas dikuasai oleh konglomerat yang memang etnisnya Cina tuh kan. Jadi sinyal itu adalah sinyal ketegangan ekonomi, atau kalau pakai bahasa analisis kiri, ketegangan kelas yang basisnya adalah ethnicity akibatnya. Nah, orang Indonesia punya semacam sentimen terhadap etnis Cina karena dari zaman apa namanya Belanda itu dianggap ada aja etnis Cina yang pro Belanda. Begitu terjadi kekuatan PKI, poros Jakarta Beijing dibuat oleh Bung Karno, lalu
etnis Cina dulu ditandai itu. Ini setiap rumah mesti dikasih tanda. Ini RRT itu. Jadi etnis Cina juga mengalami trauma. Nah, trauma ini yang mestinya dihilangkan melalui kesetaraan ekonomi, bukan justru memperpanjang kesenjangan tuh. Jadi ingatan-ingatan ini kalau kita bicarakan di FNN ini adalah kajian akademis bahwa ethnicity itu tetap bahaya bagi Indonesia, apalagi kalau ethnicity itu menimbulkan disparitas. Kan itu intinya tuh. Itu karena kita sering mencoba bahwa menyembunyikan ini di bawah kolong begitu ya. Ya, itu. Dan kita merasa tabu, padahal ini harusnya dibicarakan bukan dalam semangat tadi yang disebut rasisme atau apa gitu, tapi lebih semangat ke bagaimana agar hal semacam itu tidak justru tidak mengurangi yang kita sebut kohesivitas sebagai bangsa ini. Kekuatannya jadi lemah kan kita, kohesivitas bangsa ini. Ya, demi kohesivitas, demi keadilan sosial, itu aja dasarnya kan. Ya. Kalau kita lihat bisa setiap kali pemilu udah langsung bisa kita duga tuh pasti kalangan etnis Tionghoa ini merasa akan memilih presiden yang kalau bisa jangan ada sinyal Islam. Ya. Padahal di dalam Islam juga ada prinsip keadilan sosial, tetapi udah terbentuk back mind pada kawan-kawan teman-teman komunitas Cina bahwa itu nanti akan mengganggu akumulasi kita tuh. Jadi makin lama makin terjadi ketegangan itu. Beberapa tokoh misalnya Pak Jaya Suprana, almarhum Lius itu mengambil risiko itu supaya nggak dianggap bahwa Chinese itu adalah kerjaannya mengakumulasi aja tuh. Jadi begitu banyak. Juga di zaman Orde Baru ada Pak Yap Tiamhin, tokoh Cina yang betul-betul nggak peduli dengan kekuasaan Soekarno, bahkan anti konglomerat, perang melawan pelanggaran hak asasi manusia, dan dia tempuh itu lewat LBH. Dia pengacara Cina yang gratiskan semua biaya berperkara. Ada Arif Budiman, ada Suhogi di belakang sana tuh, ada pemain-pemain bulu tangkis hebat di kita tuh. Jadi semua itu menunjukkan bahwa ethnicity itu memang hal yang biasa di kita, perbedaan ethnicity. Tapi jangan ethnicity itu kemudian tumpang tindih dengan disparitas ekonomi. Kan itu yang terjadi itu. Jadi sekali lagi bagian ini yang penting diingat bahwa Pak Yusuf Kala mengingatkan potensi ketegangan sosial yang bisa diupload oleh para jagal kekuasaan untuk menghidupkan rasisme. Itu yang kita ingin ingatkan itu. Jangan sampai rasisme timbul karena disparitas sosial. Lalu dianggap itu rasisme, bukan, itu karena disparitas sosial. Nah, secara teoritis disparitas sosial terjadi karena kegagalan pemerintah untuk mendistribusikan hasil akumulasi dari kapital yang memang dikuasai oleh Chinese ini. Demikian juga import atau ekspansi tenaga kerja Cina itu menimbulkan lagi ketegangan sosial baru tuh. Kita bisa lihat misalnya di beberapa enklave memang ada pertumbuhan ekonomi, tetapi di dalam lokasi yang enklave itu tertutup, ekonominya tumbuh bagus, sementara dinding pembatas dengan masyarakat kumuh juga makin tebal. Jadi kekumuhan terjadi di luar enklave itu. Kita lihat misalnya Pluit, kita lihat Meikarta itu di sampingnya itu ada warga yang betul-betul makin terdesak. Kita lihat pembangunan di kota-kota besar itu sama yang terjadi itu. Nah, timbul dendam sosial. Seolah-olah ini karena arogansi etnisiti. Bukan, ini kesalahan negara untuk mendistribusikan hal yang menjadi hak rakyat. Ya, iya. Saya kira misalnya tadi Pak Yusuf Kala menyinggung soal Malaysia begitu ya. Dan saya kira Malaysia sebenarnya mirip dengan Indonesia, bahkan jumlah populasinya lebih gede gitu, dan ketegangan sosial terjadi. Dan tentu saja kita mengingat pada tahun 69 ya paling ramai ya Bung Rocky, ketegangan sosial di Malaysia, dan kemudian akhirnya muncul kebijaksanaan yang disebut dasar ekonomi baru Malaysia ya pada waktu itu ya, yang kemudian ini semacam afirmasi action terhadap Bumi Putra. Saya kira sebenarnya begini-begini ini juga harusnya dilakukan oleh pemerintah kita dan tidak dalam tataran yang tadi bersifat rasis tadi. Ya, itu kalau seorang presiden Indonesia paham yang disebut anthropological condition dari bangsa ini. Jadi suasana antropologis di Malaysia itu dipahami akan menghambat Malaysia nanti dalam demokrasi maupun di dalam potensi ketegangan sosial kalau nggak ada affirmative action. Jadi para pemimpin Malaysia mengerti bahwa memang ekonomi yang ditumbuhkan oleh Chinese community sejak Malaysia dihidupkan itu tumbuh besar. Tetapi ada hak pribumi yang terhalang karena regulasi yang berpihak pada pebisnis Cina di Malaysia itu. Lalu timbul upaya untuk menyetarakan itu. Dan itu sampai sekarang masih ada ketegangan, tapi ada sistem yang bisa mencegah itu kan. Nah, kalau kita bandingkan yang lebih
Yang lebih radikal sebetulnya apa namanya nih, Qatar, Doha itu. Di situ ada prinsip bahwa Bumi Putra Qatar itu gajinya harus 3 kali lebih besar dari gaji ekspat. Itu gila itu. Bukan sekedar disetarakan langsung 3 kali. Jadi kalau ada seorang ekspat Cina atau ekspat Eropa jadi CEO di Doha dan ada CEO di jabatan yang sama orang pribumi, yang pribumi ini kendati jabatannya sama, dia mesti digaji 3 kali lipat. Kalau di sini terbalik kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai fungsi negara untuk mencegah kecemburuan sosial. Iya, iya. Dan topik-topik ini saya kira Pak Yusuf Kala berani, memang tipikalnya seperti itu ya, berani mengambil isu-isu semacam itu, dan orang kemudian dengan mudah menjawab, wah ini rasialis nih. Padahal sebenarnya bukan itu yang kita inginkan, karena bagaimanapun juga pasti dalam satu komunitas besar misalnya begitu, dan ada satu kelompok kecil gitu yang terlalu kaya sementara yang terlalu miskin, dan orang-orang itu lapar, ya ini pasti juga nanti tidak aman buat orang-orang kaya itu. Itu bahkan dalam teori-teori keadilan sosial yang dipromosikan oleh orang semacam John Rawls, Joseph Stiglitz, segala macam, itu memang didasarkan pada human solidarity. Jadi justru para peneliti barat sekarang, yang kita sebut barat karena mereka yang duluan meneliti soal-soal ini, timbul satu kesepakatan bahwa pertumbuhan yang selama 2 dekade ini berlangsung itu justru memelaratkan manusia itu. Karena itu mulai ada pikiran bahwa kita ubah sistem ekonomi dari growth ke degrowth, dari yang pro akumulasi pergi pada yang pro distribusi. Itu semua itu dibicarakan, bahkan di forum Davos itu dibicarakan, pusat kapitalis dunia dibicarakan, buku-buku mutakhir tentang ekonomi juga membahas soal itu tuh. Jadi sebetulnya ini keprihatinan dunia bahwa ketegangan sosial itu pasti akan memuncak. Di Amerika udah ada semacam aturan bahwa nggak boleh pejabat tinggi dan yang paling rendah itu gajinya 40 kali lipat gitu. Indonesia juga bisa bikin aturan begitu. Nah sementara negeri atau negara itu dipimpin oleh orang yang nggak paham ide tentang keadilan sosial. Kan itu masalahnya, selama 7 tahun Presiden Jokowi nggak pernah bicara tentang keadilan sosial. Yang dia sebutkan bahkan mempromosikan kapitalisme kan itu kan, bahwa ada pertumbuhan di Ternate Utara 20%. Maluku Utara 20% itu di seluruh dunia belum pernah ada pertumbuhan semacam itu. Jadi dia pro pertumbuhan, bagus. Tetapi yang tumbuh 4 orang, masa Pak Jokowi nggak punya pengetahuan dasar itu sebagai orang yang punya ijazah? Jangan bawa-bawa ijazah, nanti kemana-mana ini kita fokusnya. Nah, itu saya berhenti pada kata itu aja. Oke, tapi saya kira ini perlu kita titipkan ya, dan dimasukkan dalam salah satu percakapan yang harus kita lakukan menjelang Pilpres 2024 ini ya, Bung Rocky ya. Ya, ini ketegangan sosial itu potensial untuk memberantakkan negeri ini. Karena itu deteksi kita di daerah-daerah orang kasak-kusuk bicara tentang apa kita akan dijajah oleh Cina itu. Setiap kali kita nyampe ke daerah itu pertanyaan yang sama. Kemarin saya habis kasih ceramah di Jatinangor di Persatuan Umat Islam tuh, satu organisasi yang dasarnya adalah kesetaraan. Bahkan mereka pakai istilah apa namanya itu tasawu, gitu, kesetaraan manusia. Jadi doktrin dari awal organisasi yang dibuat dari tahun 1907 udah tahu tentang kesetaraan tuh. Dan yang mereka kembangkan adalah ekonomi yang basisnya adalah penghargaan pada manusia, bukan pada kapital tuh. Jadi itu intinya, dan di situ juga dibicarain kecemasan terhadap ekspansi Cina tuh. Lalu saya terangkan hal yang seperti yang saya terangkan di FNN pagi ini tuh. Jadi sekali lagi potensi bangsa ini pecah gara-gara disparitas ekonomi itu jauh lebih penting untuk kita percakapkan ketimbang koalisi kasak-kusuk ini calon presiden, calon wakil presiden. Nah, tema ini yang mesti kita bawa atau kita inginkan dibicarakan di dalam persaingan politik melalui forum KPU. Ya, dan yang lebih berbahaya lagi ya, kita itu sebenarnya mengancam sekarang bukan hanya soal etnis, tapi bahkan soal agama pun sekarang sudah menjadi potensial untuk menjadi satu bahan konflik juga di kita, karena tadi itu karena kohesi sosial yang makin renggang, dan kemudian memang sengaja direnggangkan oleh hadirnya para buzzer-buzzer ini. Ya ini yang disebut sebagai puntung berasap itu. Jadi tinggal cari jerami untuk dibakar soal agama, soal etnis, soal kesenjangan ekonomi itu. Jadi kita hidup di dalam ketegangan sebetulnya. Dan kita tahu bahwa ini 1-2 letupan aja ini bisa membakar negeri ini kan. Bahwa Indonesia ya ini masyarakat yang nerimo. Oh iya, di balik nerima itu ada
ada mental ngamuk, dan amuk itu nggak bisa dicegah begitu dia tumbuh jadi kebencian sosial, rasisme. Kita pernah punya pengalaman di Madura, di Sampang, di Kalimantan itu segala macam, di Lampung, di Jawa Barat juga, di Solo bahkan beberapa di akhir Orde Baru itu kerusuhan rasial, tukang becak dengan pengusaha. Jadi ini bangsa ini punya duduk di atas bara ketegangan sosial sebetulnya. Dan sementara Jokowi duduk di atas panggung dan mengatur-atur politik. Kan gila nih negeri ini. Bukan negeri ini gila, pemerintahnya gila. Ya, mari kita bicarakan ini dengan kepala yang dingin gitu, dan melihat bahwa ini kita bukan sedang mengungkit-ungkit persoalan rasialisme, bukan, tetapi kita justru bicara tentang bagaimana bangsa ini dikelola dan kesadaran kita sepenuhnya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Ya, saya kira itu. Jadi kembalikan pada prinsip bangsa ini dasarnya ada kemajemukan. Karena itu diperlukan persatuan tuh. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada kemajemukan. Kan ngaco nih. Jadi itu yang sering saya kritik, bahwa konsep NKRI harga mati itu kadang-kala membuat kita dibebani dengan problem kemajemukan. Padahal kemajemukan justru yang menghidupkan bangsa ini. Jadi sekali lagi pakai prinsip bahwa karena kita majemuk maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada kemajemukan. Itu yang upaya kita untuk menyadarkan kembali bahwa di depan kita ditunggu oleh potensi-potensi ya kerusuhan, seperti kerusuhan di pojok-pojok kota karena ketegangan ekonomi ini. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita cicil satu persatu dan kita mulainya selalu dengan 0%. Yes? 0. Oke, thank you.